Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 11 ya guys, bulan Januari tahun 2024. Biasa kegiatan saya ngontrol-ngontrol, lihat-lihat tanaman yang baru, lihat-lihat tanaman yang udah berbuah, lihat-lihat tanaman tumpang sari. Banyak ya guys, kegiatan saya itu sibuk kalau di kebun itu. Kenapa saya sibuk? Karena sekarang itu musim hujan guys. Kalau musim hujan kita harus sering ke sawah. Bukan ke sawah ya Tang. Kita sering ke kebun naga. Karena kenapa? Kita seminggu nggak berangkat ke kebun naga itu kayak sebulan di musim kemarau guys. Bisa kita lihat nih. Ini tuh tunas randu. Itu dalam jangka seminggu dia bakalan cepet ke atas guys. Jadi kalau kita tinggalin selama seminggu di musim hujan itu, kita bakalan aneh. Pasti banyak perubahan karena musim hujan itu air yang turun dari langit itu mengandung unsur N yang sangat tinggi, maka memicu pertumbuhan yang sangat cepat. Tumbuhan itu bisa bertambah tunasnya itu sampai 5 cm per hari. Kalau musim hujan ya guys, kalau misalkan diguyur hujan gitu, siangnya panas, cepat, jadi langsung tumbuh ke atas, itu nggak ke samping. Kalau tumbuh ke samping gendut. Seperti inilah tanaman-tanaman yang waktu itu ya sering saya videoin. Sekarang banyak sekali perubahan, ciri-cirinya kayak gini nih. Ini tuh sulur-sulur muda ini. Ini tuh karena kena hujan. Ini banyak nih. Karena semalam juga habis hujan. Banyak tuh, banyak air. Kalau misalkan kita tinggalin, waduh, bahaya. Ada apa ini guys? Ada hama. Nah ini nih guys, hama yang nyerang tunas buah naga nih. Ketahuan sama saya. Saya perjelas. Nah seperti ini nih bentuknya, dia terbang. Dia itu makanin tunas. Kita matiin ya. Nah dia itu hidup, bergerak ya. Kita matiin aja. Tapi badannya tuh gak bau guys, nggak bau sama sekali. Ini ada nih, yang tadi satunya udah terbang, nih ada satu lagi nih di dalam. Kita tangkap. Oke, kena. Nah ini hama yang suka grogotin tunas. Ini nih guys. Nah saya perjelas. Kacau ini guys. Lihat, tunas baru langsung gini rusak. Jadi dia itu grogotin tunas yang lembab, yang ketutup. Saya matiin langsung tuh. Saya pecahin. Gak tahu ini hewan apa ya. Saya kurang tahu. Baru pertama kali saya lihat hewan ini, baru sekarang di kebun naga ini. Karena paling saya lihat itu semut kalau di sini tuh. Nah kayak gini. Kalau misalkan ada satu atau ada hewan yang kayak gini, langsung aja tangkap. Dia bakalan diam di tunas-tunas baru nih kayak gini. Tangkap kemudian matiin aja. Dia nggak gigit, aman, nggak ngeluarin bau, nggak kayak kungkang. Kalau kungkang kan bau, ini mah nggak. Sepertinya harus dicek satu persatu tunasnya. Nah ini efeknya seperti ini.
Nah ini juga nih tunas. Ini tunas karena tinggi kadar N-nya ya musim hujan, jadi tunasnya hijau-hijau. Tuh guys, tunasnya ke atas ya. Nah ini sampai harus diajir biar kokoh, karena ini tanaman ini tuh lihat hama randu lagi ulat. Jadi musim hujan ini banyak ya guys, makanya kita harus nyetok fungisida sama insektisida buat basmi hama sama basmi jamur. Nah ini juga guys banyak nih. Nah di sini itu rawan guys, rawan kena hewan yang tadi. Kalau nggak salah sebelah bawah juga saya pernah lihat kemarin hewan yang kayak tadi tuh. Nggak tahu, kita lihat lagi, kita cek apakah ada lagi atau nggak ada. Soalnya kemarin tuh sudah saya matiin. Ini juga nih saya tugeng, hancu. Yang ini juga nih. Ini tanaman randunya kekurangan guys. Kekurangan tanaman randu. Jadi ya pakai randu kecil. Ini tuh sulurnya tuh nanti bakalan banyak, panjang di sini. Bawah kayak yang bawah itu. Nah, yang ini juga. Kalau ini mah nanam randunya udah gede kalau nggak salah. Bagus-bagus ya tunasnya. Kalau misalkan ada cacar, jangan takut, basmi langsung. Bawa golok langsung tuh bas. Sulurnya hijau-hijau guys, bagus, mantap. Untuk tanaman yang kedua ini saya bakalan fokusin dulu ke sulur, nggak bakal saya buahin. Kemarin juga ada beberapa yang muncul kembang, saya buangin. Banyak saya buangin soalnya tanaman yang bawah kan udah ada yang berbuah, jadi nggak penasaran lagi. Kalau waktu itu nanam yang bawah, saya tuh pengen cepet-cepet ngerasain rasa buahnya tuh kayak gimana di sini tuh, gitu. Makanya tanamannya ketika masih kecil juga udah saya ambil, udah saya buahin, bukan ambil. Ini nih kembang 4 tapi mati 3. Yang ini tuh, yang kuning ini tuh mati, kembang mati, udah nggak bisa hidup lagi, udah nggak bisa jadi buah. Karena saya itu pengen cepet-cepet ngerasain buahnya, makanya saya itu langsung dibuahin aja gitu, nggak fokus ke sulurnya dulu pas waktu itu tanaman yang ini tuh. Makanya sulurnya itu banyak yang masih sedikit tapi udah berbuah. Tapi kalau yang ini mah udah banyak ya guys sulurnya. Sekarang juga kelihatan ya banyak itunya kembangnya. Nah ini buah-buah yang waktu itu udah mau matang sebagian. Ini kembang-kembang yang waktu itu banyak ya, yang saya videoin di video sebelumnya ada. Yang tumbuh cuma beberapa karena ya faktor seleksi alam lah guys. Oh ini buahnya. Tuh yang itu. Yang kedua, kalau yang pertama udah saya panen buahnya. Ini tuh buah yang kedua. Kalau yang pertama udah saya panen. Sebetulnya yang ini tuh punya kakak. Nah yang ini nih kakaknya. Nah ini waktu hari kemarin saya kawinin. 1 hari kemarin ya, hari kemarin saya kawinin. Ini udah layu. Hari kemarinnya lagi kalau nggak salah, nggak tahu kemarinnya lagi. Udah 2 hari itu udah maju ke layu. Nah yang ini nih super nih,
cocok buat indukan. Kalau yang mau order benih boleh. Tapi nggak bisa dadakan ya, harus ditunggu 1 minggu buat ngurangin resiko perjalanan. Karena saya itu nyetoknya nggak ditanam, jadi nyetoknya di pohonnya. Nah kayak gini nih, karena saya itu penasaran pengen ngerasain rasa buahnya, makanya sulurnya itu baru 3, 1, 2, 3. Tapi udah saya buahin waktu itu, udah yang ini 1 di sini 1. Sekarang di batang yang ini 1. Ya resikonya inilah seperti ini, dia itu lambat ke sulur. Makanya kalau kita nanam buah naga, fokusin dulu ke sulur. Kalau misalkan buah naganya udah dibuahin, ya dia bakalan fokus ke buah, jadi bakalan telat banyak sulurnya gitu guys. Sebagian udah ada yang mulai matang. Ginilah kalau musim hujan itu ukurannya beda-beda, ada yang kecil ada yang gede. Ini juga sedikit kena jamur ya guys. Nah tuh bisa dilihat ya, sedikit kena jamur. Tapi buah naga itu nggak apa-apa, kalau buahnya kena jamur nggak apa-apa. Kalau kita belah, dalamnya itu tetap bagus. Jadi yang kena jamur itu cuma luarnya aja. Ini udah sebagian dikasih kresek ya. Sengaja saya kasih kresek karena di sini tuh banyak itu hama gede, jelema hama nanti anu maling, banyak yang itu yang madog, yang maling, yang nyuri. Nah ini kakaknya, ini adanya. Inilah enaknya nanam buah naga, terus-terusan punya adek, terus-terusan gitu. Yang kakaknya udah dipetik, udah matang, tumbuh lagi adeknya, tumbuh lagi, teruslah berputar seperti itu. Itu juga kalau kita hanya ngerawat. Kalau misalkan gak dirawat ya bakalan seperti itu. Yang ini tuh beda jenis 1. Ini tuh benihnya dari belakang rumah. Buahnya kurang manis kalau kata saya. Jadi ini nggak cocok dibudidayakan guys. Buahnya kurang manis tapi ukurannya gede. Nggak tahu, mungkin karena kurang manisnya itu kurang pupuk. Karena buah naga ini kalau misalkan kurang pupuk, buahnya pasti masem, kurang manis lah itu buahnya kalau misalkan kurang pupuk. Ini juga udah ada nih menuju matang gitu guys. Nah yang ini juga sedikit ya sebenarnya. Yang ini nih telat banget, padahal umurnya udah 2 tahun masih seperti ini. Ya itulah, jadi yang namanya makhluk hidup itu nggak bakalan semuanya mulus, nggak bakalan semuanya bagus. Pasti aja ada yang rusak, atau ada yang nggak jadi, atau ada yang kehambat pertumbuhannya. Nah yang ini nih yang saya maksud, hama yang kemarin saya lihat itu ternyata ada nih guys, ada satu guys, kita tangkap. Nah kelihatan nggak? Nah itu dah, itu guys. Saya di zoomnya itu bisa di zoom. Saya di zoom tak ya mana ya, dia itu lagi grogotin tunas guys. Nah ini guys hamanya nih. Jadi beda lokasi, beda-beda hama kita tangkap ya. Kalau kita nggak sekaligus nangkapnya pasti bakalan
kabur. Karena hama ini kayak yang nggak hidup gitu, kayak mati tapi dia teh hidup. Tuh dia teh diam, tapi padahal mah dia teh hidup guys. Kena. Nah bisa dilihat dia teh hidup sebenarnya mah. Kalau kita lepasin ini pasti terbang. Sayang kalau saya lepasin. Pokoknya gitulah, harus percaya. Nah itu kayak apa ya, kita matiin dulu. Udah mati guys. Kalau nggak dimatiin dia bakalan berkembang biak, bakalan jadi menghambat ke pertumbuhan tunas. Nggak kelihatan batoknya. Aduh murag ya. Nah ini nih jadi gini, jadi rusak. Gimana cara ngatasinnya? Apakah kita buang atau gimana? Sebetulnya jangan dulu kita buang, karena sahabat-sahabatnya yang kayak gitu itu pasti balik lagi ke sini, pasti gerogotin yang ini lagi. Jadi kita buat pemancing aja ya. Nah ini nih, jadi gini nih, popong gini. Itu kan pengaruh hewan yang tadi itu. Karena waktu itu saya nggak tahu guys kalau ada hama kayak gitu di sini. Nah itulah makanya kalau nanam naga itu perlu kontrol itu ya. Kita nggak tahu gitu hama tiap daerah itu kayak gimana. Ini ada yang kena jamur. Kayak di sini juga saya nggak tahu gitu hamanya apa aja yang ada di daerah sini, terutama kan ini daerah pesawahan. Saya nggak tahu gitu hamanya apa. Hanya saya juga baru sekarang ini tahu kalau ada hama kayak gitu. Ini kakaknya, ini adeknya, ini kakaknya. Kalau yang ini udah gede ya, yang adeknya yang ini udah gede ya, minimal udah siap dikawinin lah kayak gini. Jadi ini tuh bakalan punya lagi adek. Misalkan tumbuhnya di mana gitu, tapi tumbuhnya bakalan di duri-durinya gitu guys. Bakalan muncul lagi adanya, terus-terusan muncul gitu guys. Ini udah digeresekkan tapi belum dikasih bolong bawahnya, jadi banyak air di dalamnya. Saya bolongin dulu guys biar nggak ada air. Kalau ada air bakalan busuk. Sama kalau musim hujan gini, kalau nggak pakai kresek itu pasti busuk buahnya tuh karena hujan. Aduh ya guys, tumbang guys tanaman ini nih, tanaman singkong tumbang sari saya. Nah kalau pengen simpel itu tumbang sari itu pakai singkong guys. Nah bisa dilihat nih, yang ini. Wes, singkongnya subur sekali karena di bawahnya banyak pupuk kotoran. Wah ini nih batangnya juga gede-gede, dia tuh nyerap pupuk tapi nggak apa-apa karena kita juga butuh singkongnya ya. Buat pagi-pagi kalau ada yang kesini itu sambil ngopi sambil makan singkong enak. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya videonya, karena saya juga capek ngomong wae membamblam ya, tetep puguh judul. Yang intinya mah setiap video teh kalau saya bikin video ya intinya review. Jadi permasalahan itu muncul ketika kita neliti. Kalau misalkan kitanya nggak neliti gitu, nggak liatin nih misalkan
di batang ini tuh ada apa gitu, apa. Kalau misalkan kitanya nggak diteliti gitu, kayak tadi kan muncul apa, hama yang tadi itu, ketemu hama. Nah, kalau misalkan nggak kita kontrol gitu ya, otomatis kita juga bakalan tahu gitu. Makanya video saya ini lebih ke nge-review, lebih ke apa ya, ngontrol aja gitu, ngontrol tanaman buah naga saya ya, sekalian gitu mengedukasi teman-teman kalau misalkan ada temuan di lapangan gitu, atau di pohonnya gitu ada temuan kayak busuk atau cacar gitu. Nah kayak gini, apakah harus digimanain gitu, apakah harus dibuangin atau didiamin, bisa gitu kayak gimana. Ini tuh cacarnya udah parah. Nah bisa dilihat ciri-ciri cacar yang udah parah itu kayak gini. Ini tuh nggak bakalan bisa sembuh, harus dibuang aja, buang aja pakai bedog langsung. Jangan lebar lah, nanam naga itu jangan lebar, buangin tunas, karena tunas itu mati satu tumbuh 1000 guys. Oke, cukup sekian di hari ini. Terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe nggak usah nyimak video saya ya. Subscribe dari teman-teman itu gratis, nggak perlu bayar, sangat berharga karena untuk menjadikan channel ini lebih sering lagi nguploadnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ji?